Halo, salam jumpa lagi dalam mata kuliah kita Moral Dasar Kristen. Dan hari ini kita akan membahas tentang hukum moral kodrati. Nah, kemarin kita sudah melihat sedikit definisi tentang tiga kategori hukum moral yang kita lihat. Ada moral kodrati, ada hukum moral yang diwayukan, dan ada hukum manusiawi. Nah, hari ini kita mau lihat tentang hukum moral kodrati. Ungkapan hukum kodrati berpautan dengan pandangan moral yang diperoleh manusia dengan bantuan akalnya. Jadi terlepas dari wahyu sabda Allah. Jadi diperoleh manusia dengan bantuan akalnya. Nah, kata kodrat mengandung makna pertama bukan adikodrati. Jadi tidak dikomunikasikan secara adikodrati. Lalu yang kedua bukan positif, artinya bukan hasil badan pembuat hukum. Nah, kalau yang ini yang kita sebut dengan hukum manusiawi. Kalau yang pertama tadi kita sebut sebagai hukum yang diwayukan. Nah, yang ketiga terberi dalam kodrat manusia dan berasal dari kodrat. Nah, ini yang masuk dalam ruang lingkup hukum moral kodrati. Kalau yang pertama ini hukum yang diwayukan, yang kedua ini hukum manusiawi, yang ketiga adalah hukum moral kodrati. Nah, saya mengajak kita untuk langsung melihat yang ada dalam apa yang disebut dengan ciri hukum kodrat. Nah, pemahaman yang ini diharapkan membantu kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan hukum moral kodrat itu. Pertama, ciri hukum kodrat adalah universal. Ini artinya berlaku untuk semua orang, kapan dan di mana saja. Hukum itu berasal dari kodrat manusia dan dirumuskan berdasarkan tujuan akhir yang sama. Oleh karena hukum kodrat mengikat semua orang. Jadi dia berlaku universal untuk semua orang. Karena melekat pada kodrat kita. Kodrat manusia. Nah, dalam usaha mengisi hukum kodrat itu, perlu dibedakan antara kenyataan objektif hukum moral kodrati tanpa tergantung pada pengetahuan orang dan pengetahuan konkret dari orang akan hal itu. Nah, perbedaan terjadi karena faktor pengetahuan itu. Walaupun demikian, dalam pengetahuan itu ada prinsip-prinsip primer di mana sesuatu jelas dengan sendiri karena pengalaman eksistensialnya. Ada hukum kodrat yang didapat melalui proses studi dan pengamatan yang mendalam. Konsekuensi dari prinsip primer dikembangkan dalam proses itu. Jadi misalnya segi universalitas ini, secara kodrati akal budi kita mengenal tentang hukum seks, hukum moral perkawinan, moral seks. Nah, yang melekat pada kita, pengetahuan akal budi kita melihat jelas bahwa ada laki-laki dan ada perempuan. Maka secara kodrati sudah sepantasnya kalau orang melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Nah, pemahaman ini akan berkembang sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman orang. Nah, tetapi secara eksistensial yang melekat pada kodrat kita, nah, akal budi kita mengenal demikian.
tetapi pemahaman pengetahuan yang mendalam itu bisa melalui proses pemahamannya. Nah, yang menjadi masalah adalah universalitas ajaran gereja tentang apa yang dilihat oleh gereja sebagai ini adalah hukum moral kodrati, itu kadangkala tidak sejalan dengan pihak non-Katolik misalnya. Nah, hal ini dianggap wajar saja asalkan gereja Katolik tidak menganggap dirinya sebagai satunya sumber moral. Ia perlu terbuka untuk dikritik, perlu waktu dan proses untuk mendapat satu moral kodrati yang diterima di mana-mana. Misalnya tentang penggunaan alat kontrasepsi. Mungkin pihak lain melegalkan. Tetapi misalnya dalam gereja kita secara resmi, gereja melihat selain hukum yang diwahyukan, melihat dalam tatanan moral kodrati, menganggap bahwa dan mengajarkan bahwa hubungan seksual laki-laki dan perempuan itu selalu terarah kepada kelahiran baru. Maka alat kontrasepsi itu tidak dibenarkan untuk digunakan. Nah, misalnya ini kan salah satu ajaran yang berangkat dari moral kodrati. Moral kodrati. Nah, pihak lain, bukan gereja Katolik, mengajarkan sesuatu yang berbeda. Nah, di situ perlu ada diskusi untuk melihat mana yang memang sungguh-sungguh, mana yang betul-betul berangkat dari moral kodrati tadi. Nah, oleh karena itu pada catatan di sini, hal ini dianggap wajar saja asalkan gereja Katolik tidak menganggap dirinya sebagai satu-satunya sumber moral. Akan tetapi prinsip gereja Katolik demikian, berkaitan dengan hukum moral kodrati terkait dengan moral seks perkawinan. Nah, selanjutnya ciri yang kedua dari hukum moral yang diwahyukan, hukum kodrati, bukan moral yang diwahyukan, hukum kodrati adalah stabil dan dinamis. Apa maksudnya? Stabilitas hukum kodrat berarti sejak manusia berakal, ia sudah memiliki norma-norma fundamental tentang baik dan buruk dari kodratnya, dan tetap selama kodrat manusia ada, tak tergantung sejarah dan budaya. Nah, unsur dinamis dari hukum kodrat itu berkaitan dengan perkembangan kesadaran dan pemahaman dari dan tentang manusia. Selain itu, perubahan juga bisa terjadi karena perkembangan makhluk manusia itu dari manusia purba hingga sekarang. Jadi ada perubahan kodrat manusia, lebih-lebih perkembangan yang bersifat batinia, intelektual dan mental, di samping perkembangan fisik dan teknologi yang dijalaninya. Jadi kita ambil contoh misalnya, secara kodrati orang mencintai yang namanya kebaikan. Akal budinya mengantarnya untuk mencintai, mengetahui, mencintai yang baik. Nah, akan tetapi isi dari yang baik itu mengalami perkembangan. Itu yang disebut dengan dinamis. Nah, walaupun secara kodrati akal budinya mengantarnya untuk mencintai yang namanya kebaikan secara kodrati, akan tetapi isi dari yang baik itu mengalami perkembangan. Jadi akal budi orang, kesadaran orang itu mengalami perkembangan dari saat ke saat. Lalu yang ciri ketiga adalah karena kodrat niscaya, ketiga adalah keniscayaan. Karena kodrat dan tujuan akhir berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi, maka hukum kodrati itu lepas dari kekuasaan manusia. Jadi kalau kata kodrat dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu berarti juga kekuasaan. Kalau kita lihat rumusan ini dikatakan karena kodrat dan tujuan akhir berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi, maka hukum kodrat itu lepas dari kekuasaan manusia. Nah, hukum kodrat identik dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, tak ada pengecualian dan dispensasi dari hukum itu. Pengecualian bisa saja terjadi kalau Allah sendiri melakukannya, sejauh tidak bertentangan dengan kodrat Allah sendiri. Jadi, kita bisa melihat yang namanya hukum kodrati itu tidak ada yang namanya tidak dilakukan, harusnya selalu dilakukan. Karena di sini katakan tidak ada pengecualian dan dispensasi. Kita kembali lagi contoh soal moral seks perkawinan dari sudut kacamata kodrati ini. Nah, tidak mungkin laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Walaupun kenyataannya sekarang ada, tetapi kita tetap berpegang pada ini bahwa secara kodrati harusnya tidak ada demikian. Akal budi kita mengenal hukum yang berasal dari kodrat kita, dari keadaan kita sebagai yang tercipta. Akal budi kita mengenal bahwa yang wajar, yang sepantasnya adalah yang begini, dan harusnya tidak terjadi yang berbeda dengan apa yang seharusnya sesuai dengan kodrat kita. Nah, pengecualian dalam arti yang tidak sesungguhnya bisa saja terjadi. Jadi, pengecualian dalam arti yang tidak sesungguhnya bisa saja terjadi, dan itu yang kita sebut epikeia. Nah, epikeia dibuat karena rumusan hukum kodrati belum tentu mengungkapkan sepenuhnya tatanan objektif hukum kodrat, sehingga bisa saja tak adil. Jadi epikeia adalah pengecualian dari rumusan manusia hukum moral kodrati dalam kasus konflik, di mana nurani seorang manusia mencapai kepastian moral bahwa rumusan norma tidak memadai dan karena itu tak bisa dilaksanakan. Jadi ada rumusan norma yang dikatakan berasal dari kodrat, tetapi setelah melihat ternyata diragukan karena hati nurani orang mengatakan yang berbeda. Jadi hukum yang ada tidak memberikan kepastian moral yang sungguh. Nah, dalam situasi macam begini bisa terjadi yang disebut epikeia. Epikeia artinya orang seolah melanggar hukum, tapi sebenarnya dia tidak melanggar hukum, karena ia tetap melakukan semangat dari hukum itu. Jadi dalam hal-hal itu mau katakan bisa saja terjadi apa yang dirumuskan, orang melanggar apa yang dirumuskan yang katanya adalah hukum moral kodrati. Orang bisa saja buat sesuatu yang lain karena merasa bahwa yang dirumuskan itu tidak mewakili atau tidak menunjukkan hukum moral kodrati yang sesungguhnya. Lalu yang berikut kita lihat ciri personal dan situasional. Nah, Karl-Heinz Kreske, SVD, dalam bukunya Etika Kristiani Jilid 1 yang berbicara tentang hukum moral kodrati yang sudah kita lihat sampai saat ini. Nah, ketika berbicara tentang ciri personal dan situasional, dia katakan 3 unsur pertama yang sudah kita lihat ini adalah unsur yang selalu ada dibicarakan ketika hukum moral kodrati dibicarakan. Nah, ini ciri personal dan situasional ini jarang. Nah, tetapi ini juga dikatakan bisa dipertimbangkan sebagai bagian dari ciri hukum moral kodrati.
Karena apa? Selain memiliki unsur keuniversalan, hukum kodrat juga memiliki ciri personal karena ciri dan bakat individual ikut membentuk kodratnya yang personal dan unik. Demikian juga perwujudan tujuan akhir manusia terdapat dalam panggilan yang unik. Bakat individual dan panggilan pribadi juga menjadi sumber kewajiban moral. Nah, jadi ini tidak umum berlaku untuk pribadi yang bersangkutan. Berdasarkan bakat dan panggilan pribadi, ia memiliki kewajiban yang melekat pada itu, bakat dan panggilan pribadi itu. Jadi bakat dan panggilan pribadi setiap orang dapat menjadi sumber kewajiban moral untuk dirinya. Jadi saya yang berbakat dan berpanggilan seperti begini, ada pada kewajiban moral yang begini. Nah, selain itu, moralitas mengandung juga unsur situasional historis, budaya dan sosial, dan bidang lain. Situasi perlu dicermati karena pelbagai kondisi yang berbeda dapat meminta jawaban yang berbeda. Nah, itu yang disebut dengan ciri personal dan situasional. Jadi, kita sudah lihat sampai tahap ini, ciri-ciri dari hukum moral kodrati. Yang pertama tadi kita lihat universal, lalu yang kedua tadi kita lihat stabil dan dinamis, yang ketiga niscaya, dan yang keempat personal dan situasional. Berikut kita lihat daya terakhir hukum kodrat. Nah, hukum kodrati sudah ada dalam hati manusia, terlepas dari kehendak personalnya. Hukum ini adalah perlengkapan kodrati manusia. Adanya hukum moral kodrati ini karena dua alasan. Pertama, keputusan Allah, dan kedua, konsekuensi keberadaan manusia. Kita melihat apa yang dibicarakan terkait dengan poin 1, hukum kodrat, cerminan keputusan Allah. Hukum kodrat berkaitan dengan tujuan akhir. Ini dalam pengertian teleologis. Adanya tujuan akhir mengandaikan suatu tatanan kodrati yang berkiblat ke tujuan itu. Di sini kita menemukan ajaran tentang keputusan ilahi. Yang dimaksudkan dengan keputusan Allah, keputusan ilahi adalah semua kegiatan tercipta dan hukum kegiatan tersebut yang merupakan perwujudan keputusan bebas Allah untuk menciptakan dunia dan ambil bagian dalam kebaikannya dan menyingkapkan kemuliaannya. Allah sudah menentukan tujuan seluruh dunia. Hukum kodrat bersumber pada rencana dan keputusan kekal Allah. Adanya rencana dan keputusan ilahi itu diyakini kitab suci. Ada tatanan kosmis karena ada kebijaksanaan Allah yang mengaturnya. Oleh karena itu, ada tatanan moral juga. Allah mengendalikan perkembangan ciptaan sebagaimana proses sejarah manusia. Bukti jelas dari hal itu adalah adanya hukum pasti yang mengatur hidup dan hubungan antara makhluk hidup, dan juga adanya proses dan kerinduan untuk maju dan menjadi semakin baik. Nah, jadi dengan dasar di atas dapat dikatakan bahwa hukum moral merupakan hasil rencana dan keputusan Allah. Eksistensi rencana ilahi mencakup eksistensi sebuah hukum agar dapat sampai pada tujuan akhir rencana ilahi itu. Jadi bayangkan ada tujuan, untuk sampai tujuannya ada aturan mainnya, dan Allah merancang itu. Nah, manusia hidup di dalam itu. Secara kodrati, tatanannya demikian. Nah, kita lihat lain lagi, yang kedua, dasar hukum kodrat dalam tatanan keberadaan. Nah, tindakan mengikuti keberadaan. Tindakan mengikuti keberadaan.
Satu, tindakan mengikuti keberadaan. Asal suatu tindakan adalah kodrat suatu keberadaan. Nah, setiap akibat atau tindakan harus memiliki alasan yang cukup pada sebabnya keberadaan. Tak mungkin ada tindakan yang lain dari kodrat keberadaannya. Tindakan pasti memiliki kodrat yang sama seperti penyebabnya. Nah, kita lihat secara jelas dalam keterangan berikut. Secara singkat, bisa dikatakan bahwa tatanan tindakan harus sesuai dengan tatanan keberadaan, atau apa yang harus berlandas pada apa yang ada. Jadi, saya adalah merah sebagai keberadaan, maka tindakan saya juga adalah merah, karena berangkat dari keberadaan saya yang merah. Nah, jadi manusia harus bertindak selaras dengan kodratnya. Orang harus mengenal siapa itu manusia, kodratnya, agar dapat bertindak secara berhasil dan bermakna. Jadi bermakna, bernilai, berhasilnya seseorang kalau tindakannya adalah berangkat dari keberadaannya atau menunjukkan keberadaannya. Hal ini berkaitan juga dengan kecenderungan dan dorongan-dorongan kodratinya yang diarahkan kepada tujuan akhirnya. Makna terakhir manusia tidak terutama terletak dalam dirinya sendiri, tetapi dalam hubungannya dengan Allah dan rencananya. Manusia tidak boleh pernah mengabaikan kodrat dan hukum-hukum intrinsik benda-benda. Manusia harus sesuai dengan hukum makhluk dan benda sejauh hukum yang lebih tinggi, yakni tujuan akhir tidak menuntut sesuatu yang lain. Jadi, mau katakan, sebagaimana manusia sendiri, tindakannya berangkat dari keberadaannya, manusia memperlakukan segala ciptaan lain juga harus dengan pemahaman, pengertian yang sama. Melihat keberadaan setiap makhluk itu, nilainya pada dirinya, keberadaannya secara kodrati, dan memperlakukannya juga dengan demikian. Harus sesuai dengan kodratnya. Oleh karena itu dikatakan manusia tidak boleh pernah mengabaikan kodrat dan hukum-hukum intrinsik benda-benda. Manusia harus sesuai dengan hukum makhluk dan benda. Sejauh hukum yang lebih tinggi, yakni tujuan akhir, tidak menuntut sesuatu yang lain. Jadi maknanya sejauh tujuan yang lebih tinggi, tidak meminta sesuatu yang lain. Nah, kalau dia meminta sesuatu yang lain, maka kita bisa memperlakukan yang lain itu dengan kacamata tujuan tadi, tujuan akhir itu. Nah, kita melihat kembali poin ketiga ini yang sebenarnya juga mengulangi apa yang sudah kita bahas di atas, soal tujuan akhir yang kita lihat dari hukum moral kodrati, dan juga soal keberadaan. Ada dua, teleologis dan deontologis. Nah, teleologis menyangkut tujuan, sementara deontologis menyangkut keberadaan. Nah, pada poin C yang membahas secara khusus tentang itu. Nah, berkaitan dengan pendasaran hukum kodrat, menarik untuk melihat dua aliran, yaitu teori deontologis yang bersandar pada argumen tentang keberadaan, dan teori teleologis yang bersandar pada argumen tujuan akhir manusia. Kita lihat yang pertama. Argumen deontologis melahirkan tatanan moral berdasarkan kodrat dan tujuan kodratinya. Jadi argumen deontologis melahirkan tatanan moral berdasarkan kodrat dan tujuan kodratinya. Oleh karena itu, analisa tentang struktur fungsi hukum-hukum yang mengatur fungsi dilakukan agar tahu tentang hak-hak dan kewajiban muncul darinya. Akal sehat akan mengatakan bahwa jika benda-benda digunakan seturut kodratnya,
mereka dapat melayani manusia dengan paling baik. Bila tidak, benda itu tak berfungsi bahkan menghancurkan. Tentu saja ada pengecualian kalau ada nilai yang mau dipertaruhkan, kalau memang menuntut pengorbanan salah satunya. Dalam hal ini manusia harus dilihat lebih tinggi dari makhluk lainnya, dan manusia sendiri tak bisa diperalat untuk orang lain, kecuali kalau demi nilai lebih tinggi. Tetapi pertimbangan terakhir ini berasal dari argumen teleologis. Jadi deontologis, ingat, berdasarkan kodrat. Pertama-tama berdasarkan kodrat, keberadaannya, dan tujuan kodratinya. Jadi menyangkut keberadaan. Oleh karena itu tadi juga dijelaskan kembali lagi soal keberadaan benda-benda tadi. Walaupun demikian, selalu ada pengecualian kalau sesuatu yang lebih tinggi menuntut lain, ada yang lebih tinggi. Nah, dalam posisi ini manusia tidak pernah boleh dikorbankan. Nah, argumen teleologis bersandar pada akibat atau tujuan yang mau dicapai. Hasil yang lebih tinggi bisa mengorbankan yang lebih rendah kalau perlu dikorbankan. Pengalaman sangat menentukan karena tanpa itu sulit diketahui hasil yang lebih atau kurang. Pertimbangan penting dalam argumen ini adalah pelbagai nilai. Nilai ini ditawarkan oleh pelbagai kepentingan, tetapi bagi orang Kristen, nilai yang utama adalah nilai kebaikan tertinggi, yaitu kemuliaan Allah dan kuasanya. Walaupun kiblat ini tak terlalu pasti, sehingga menciptakan ruang untuk terus mencari. Dalam proses ini sering ditemukan kesulitan berhubungan dengan akibat tak langsung atau akibat ganda yang perlu dibanding-bandingkan satu dengan yang lain. Nah, kita lihat selanjutnya. Hubungan keduanya saling melengkapi. Dua argumen sama-sama sah dan bisa menghasilkan tatanan moral yang sah. Moralitas berdasarkan tujuan akhir adalah moralitas yang benar. Demikian juga moralitas berdasarkan tuntutan kodrati juga menghasilkan moralitas yang harus diterima. Penerimaan kedua argumen ini menghasilkan suatu teleologi moderat, atau dalam bahasa Kristen, teleologi Thomistis Kristiani. Pada tahap pertimbangan perlu memakai presumsi ontologis, argumen deontologis. Tetapi pada saat menentukan keputusan akhir perlu memakai pertimbangan teleologis. Singkatnya, untuk sampai pada penilaian moral perlu dicermati kodrat benda yang akan tercapai kalau pada saat yang sama mencermati juga tujuan akhir. Keduanya saling melengkapi. Jadi menyangkut keberadaan dan menyangkut tujuan, selalu perlu dipertimbangkan kalau seseorang hendak melakukan sebuah keputusan moral. Nah, hari ini kita sampai di sini dulu. Kita telah melihat yang namanya hukum moral kodrati. Semoga penjelasan ini membantu semua mahasiswa memahami tentang yang namanya hukum moral kodrati. Kita akan jumpa lagi pada materi berikut, pertemuan berikut dengan melihat secara khusus hukum manusiawi.